Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar kembali rapat dengar pendapat atau hearing, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023, terkait polemik usaha pencucian sarang burung walet milik Bing Haryanto dengan Agus Hartono yang bertetangga di Perumahan Kertajaya Indah 2 Surabaya tak kunjung usai. Rapat yang digelar memang masih mengacu pada keputusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tentang pembatalan IMB usaha nomor 188/92/436.436.7.5/2020 milik Bing Haryanto, dan setelahnya diikuti pencabutan IMB usaha yang bersangkutan oleh DPR KPP pada tanggal 1 November tahun 2022. Meski sudah masuk tahapan hukum, hingga ada putusan pembatalan IMB usaha dalam peninjauan kembali atau PK Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, namun pihak Bing Haryanto bersikukuh masih menjalankan usaha di tempatnya. Polemik ini masuk ke ranah hearing DPRD Kota Surabaya, dan 6 kali pula baik resum maupun rekomendasi dari Komisi A dan Komisi C telah dicetuskan, namun lagi-lagi tak dijalankan secara maksimal oleh pihak eksekutif Pemkot Surabaya. Bahkan, kedua komisi tersebut sudah sempat melakukan sidak di lokasi rumah usaha pencucian sarang burung walet milik Bing Haryanto. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi C mengundang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Jawa Timur dan dinas terkait pemerintah Kota Surabaya, serta Ketua RW 10, Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Manyar Sabrangan dan Bing Haryanto yang diwakili pengacaranya, Agus Hartono didampingi pengacaranya. Rapat dipimpin Baktiono Ketua Komisi C Fraksi PDI Perjuangan, didampingi Aning Rahmawati, Fraksi PKS dan Sekretaris Agung Prasujo Fraksi Golkar serta beberapa anggota Komisi C DPRD Surabaya. Yang dipimpin oleh Pak Baktiono, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Ibu yang hadir memenuhi undangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini kita rapat kesekian kali. Nah, kesimpulan terakhir nanti bisa ada juga kami terkait dengan adanya keputusan Mahkamah Agung RKPP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dahulu namanya Dinas Cipta Karya, sudah ditindaklanjuti dengan mencabut IMB rumah pusaka. Dan rapat ini sudah setengah tahun mulai kita melakukan pendekatan terhadap yang kalah digugat, yaitu bernama Bing Haryanto. Oleh karena itu kami minta nanti ini pendapat dari Bapak Ibu sekalian, yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan. Perkenalkan kami namanya Mudowa dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami kepala bidang pelayanan perizinan sektor perekonomian pembangunan. Baik Bapak, kami akan menjawab karena kegiatan usaha ini risiko menengah tinggi, berarti menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan kegiatan berusaha. Kegiatan berusaha ini kalau melihat dari NIB, memang NIB itu akan terbit pada hakikat yang besar. Tapi kan ada persyaratan dasar, dasar yang harus dipenuhi. Pertama adalah tata ruang, kedua adalah izin lingkungan, ketiga adalah BPD dan SRF. Ketika yang dua ini sudah muncul, berarti sudah bisa dilakukan kegiatan berusaha. Tapi izin dasar nomor 3 kan belum terpenuhi. Nah,
ketika izin dasar ketiga ini belum terpenuhi ya, IMB-nya belum berubah atau belum berubah ya. Nah, ya, jadi ketika IMB itu teridentifikasi adalah rumah tinggal, maka dia harus berubah untuk berkegiatan. Permasalahan yang ada adalah bagaimana menjustifikasi kegiatan itu berada di rumah tinggal. Ini sebetulnya di tingkat provinsi dibentuk tim, Pak, tim verifikasi terhadap tata ruang kegunaan dan seperti itu. Namun kembali lagi ini kan tata ruang. Tata ruangnya apa? Kan seperti itu. Ketika tidak sesuai tata ruang, maka bisa dibina. Dibina, Pak. Di juknisnya seperti itu. Di juknisnya Kementerian ATR dibina, Pak. Dibina. Nah, otomatis ini kan kesulitan tata ruang, Pak, bukan peruntukan. Peruntukannya masih menjadi kewenangan daripada Kota Surabaya untuk penerbitan PBD-nya. Nah, kan seperti itu, Pak. Nah, kalau PBD-nya ini belum terpenuhi, ya otomatis berarti kan tidak memenuhi unsur izin dasar yang harus dipenuhi ya. Pemenuhan izin dasar ini memang ada kelonggaran selama 1 tahun. Nah, kalau ini permasalahan ini sudah berlarut-larut kan berarti sudah tidak memenuhi izin dasar dari kuota waktu. Seperti itu. Jadi sementara jawaban kami seperti itu, Pak. Memang izin ini adalah kewenangan, izin berusaha, Pak, ya, kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian harus ada 3 izin dasar yang melandasi kegiatan berusaha ini. Jadi kita sebutkan, ya, ada izin lingkungan, izin tata ruang, dan izin PBG SRA. Demikian, Pak. PBG-nya belum ada ya, Pak? PBG-nya belum ada, masih rumah tinggal Surabaya ini. Kami tidak punya kuasa di PBG. Oke. Tapi MIP sudah keluar. MIP otomatis, Bu, otomatis akan, kalau kita mengajukan ya otomatis akan diterima ketika tata ruangnya tersesuaikan dan izin lingkungannya tersesuaikan. Tata ruang sama izin lingkungannya sudah berarti. Sudah ya, karena apa? Skalanya mikro, usaha kecil. Nah, kalau mikro, Bu, tata ruangnya itu akan otomatis klik. Terus izin lingkungannya hanya self declare. Jadi enggak perlu KLUPL. Kalau dulu kan minimal di KLUPL, SPPL itu untuk perdagangan. Tapi sekarang peraturan Permen LH-nya nggak ngomong seperti itu. Begitu. Izin operasionalnya juga sudah clear ya. Iya, karena ini UMKM. Iya. Terus UMKM. begini, terkait dengan tata ruang, ini kan ketika PBG tidak mensyaratkan untuk proses tata ruang, ini apakah jadi dari pihak DPRKPB tata ruang sudah sesuai, izin lingkungan juga sudah sesuai, ke provinsi akhirnya keluar LIB kan gitu ceritanya. Namun dengan dicabutnya IMB itu tetap tidak berpengaruh di LIB ya? Kalau NIB tetap nomor induk berusaha itu digunakan untuk semua kegiatan. Kalau izin Operasional kan berhenti. Jadi kalau dia ada sertifikat standar, karena UMK tidak pakai sertifikat standar ya, tidak pakai sertifikat standar. Ada. Menerang rendah. Nah, jadi ketika sertifikat standar ini itu akan batal, Bu, karena tidak sesuai. Pak, ini status dari walet ini, LIB sudah dapat, izin operasional sudah dapat.
Ya. Ya. Untuk izin operasional itu mensyaratkan PBG. Tidak, Tidak. Berarti ketika IMB tata ruang saja, Bu. makanya Ya. berarti ketika IMB sudah dicabut, dia tetap boleh beroperasional. Ya, tapi izin dasar yang PBG itu kan harus dipenuhi, Bu. Kalau tidak dipenuhi kan dia juga bisa dilaporkan, diusulkan untuk dicabut. Tapi Sertifikat izin standar. operasionalnya tidak bisa dicabut. Bisa karena dicabut, NIB-nya yang tidak. izin operasional di situ bisa dicabut. Bisa. Karena IMB dicabut. Iya. Oke, berarti saya note ya. Jadi untuk kasus walet ini, karena IMB dicabut, maka otomatis izin operasional dicabut. Iya. Yang berwenang mencabut izin operasional BKPM, Bu. BKPM itu apa? BKPM RI, Badan Koordinasi Penanganan Modal Jenengan berarti. Republik Indonesia. Enggak, di Jakarta, Kementerian Investasi, Bu. Pengajuannya dari Dari pencabutan? bisa dari kami, Iya. didahului dengan pengawasan, Bu, tentunya. Berarti pengawasan dari Dari kami, Provinsi. makanya nanti kita koordinasi dengan DPMDTSP Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan. pengawasan apa lagi nih, Pak? Pengawasan terhadap perusahaan ini, Bu. Berarti perusahaan ini kan bermasalah. Nggak bisa langsung dicabut. Harus memenuhi itu dulu, Bu. Tahapannya seperti itu. Tahapan itu sudah dilakukan oleh DPR KPP Kota Surabaya. PUPR belum mengajukan usul atau DPMDTSP belum mengajukan usul ke kami. Berarti proses untuk pencabutan izin operasional itu diusulkan oleh DPMDTSP Provinsi Jawa Timur. Dasarnya dari kota. Iya, Bu. Dari Tapi kita kan nggak tahu. Dari kota yang Kan mengajukan. gitu. Pak Kota yang mengajukan itu Iya. dari dinas apa? Kota memberitahu kita gitu loh. Dari DPR KPP atau dari DMPTSP? DPMDTSP bisa. Jadi sekali lagi DMPTSP Surabaya mengajukan pencabutan izin operasional kepada Mengajukan ke kita, DMPTSP memberitahu Provinsi ke kita. dengan dilandasi surat Mahkamah Agung sudah bisa Bisa pencabutan. apapun, nanti kan kita lakukan pemeriksaan, pengawasan yang di lapangan. RT, RW, camat, ke dinas lain supaya nanti mengetahui permasalahan yang saat ini tengah berlangsung berlarut-larut. Jadi intinya tadi ada keputusan Mahkamah Agung karena gugatan dari saudara Agus dan saudara Bim dan sudah ditindaklanjuti oleh DPR KPP dan saat ini tinggal eksekusi dari Satpol PP. Kami minta saat ini dari Satuan Polisi Pamung Praja apa yang sudah dilakukan dan perkembangan sampai saat ini itu seperti apa. Dan juga dengan bagian hukum. Nah, karena IMB kekurangan dari karya pada waktu itu sudah mengajukan kepada kami bantuan penerimaan Bapak. Nah, bantuan penerimaan kita sudah ke lokasi, kita sudah masuk ke rumah yang bersangkutan dari Pak Bim. Kami, saya dari Pol PP dengan Cipta Karya dan maupun dari kelurahan kecamatan itu sudah menyegel lokasi usahanya Pak. Jadi di belakang itu ada pemapakan atau pembersihan sarang burung walet. Nah, itu sudah kami segel Bapak. Sudah kami segel, kemudian sudah kami laporkan kepada Cipta Karya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Cipta Karya. Itu Bapak. Dari Satuan Polisi Pamung Praja, Pemerintah Kota Surabaya, DPR KPP sudah minta bantuan penertiban. Betul? Bukan Pak, jadi kami sudah menyegel. Ya, Dari urutannya kan gitu. Siapa? Betul ya? Siap. Tadi sampaikan kan gitu. Sudah menyegel. Ya memang datanya sudah dikirim, kita diberi tembusan. Ya, PLI nanti juga ikut mendengarkan dari tahapan-tahapan yang dilakukan Komisi D dan pemerintah kota. Sudah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Betul ya? Di tempat usaha yang di belakang. Betul Bapak. Ya. Sekarang pertanyaannya tadi bahwa rumah IMB, rumah izin usaha itu secara keseluruhan yang diajukan. Yang diajukan ya. Semula kan rumah tinggal IMB-nya diajukan menjadi rumah IMB, rumah izin usaha. Makanya ada tambahan yang di belakang. Jadi yang disegel tadi yang belakang saja, yang depan tidak.
Izin. Jadi sesuai dengan bantuan penertibannya yang disegel itu kami sesuai dengan apa yang diarahkan dari Dinas Pakarya, karena di situ kan juga tempat tinggal yang bersangkutan juga, sehingga yang kami segel adalah tempat tujuannya saja. Karena di depan itu ada tempat tinggalnya juga dan ada ruang tamu dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Ya, jadi sudah dilakukan itu sudah berapa lama? Kalau dari sekarang kira-kira Pelaksanaan penyegelan pada bulan Mei 2023 Bapak. awalnya Bulan Mei itu penyegelan, kami segel bulan Mei. Ya. kalau seandainya nanti ditemukan setelah penyegelan masih ada kegiatan usaha di sana, Baik Bapak izin. Jadi setelah penyegelan, setelah juga waktu itu ada rapat di sini, kami Satpol PP dengan Cipta Karya juga melakukan pengawasan di sana Pak. Jadi kami tidak mengundang banyak instansi, hanya kami berdua saja. Di situ pada waktu kemarin kami di sana sudah tidak ada kegiatan dan segel masih terpasang Bapak. Demikian. seandainya masih terdapat kegiatan bagaimana? Baik, bahwa apabila secara hukum apabila masih terhadap kegiatan padahal kami sudah segel, nah maka Dinas Cipta Karya akan mengirim surat lagi ke kami untuk melakukan penyegel ulang di tempat-tempat lain yang dilakukan usaha. Sebagai contoh Pak, mohon maaf, sebagai contoh apabila yang kita situ di belakang, kemudian dia ternyata pindah usaha di garasi, sebagai contoh gitu, ya kami akan lakukan segel ulang di garasi itu tadi. Seperti itu. Oh, jadi gitu ya. Jadi boleh pindah-pindah gitu, nanti disegel lagi, nanti di ruang makan disegel lagi gitu. Izin Bapak, bukan. Jadi pada waktu terakhir 2 kali kami ke sana itu memang tidak ada kegiatan Pak. Cuma memang tadi kan saya sebagai contoh saja. Seandainya dia ternyata masih ada kegiatan dan di lokasi itu juga akan kami segel lagi. Seandainya dia pindah tempat. Tapi kalau seandainya di lokasi yang sama ya kami akan melakukan penyegelan lagi seperti itu. Tadi saya sampaikan data yang ada dari DPRKP itu juga bahwa IMB rumah usaha itu bukan di belakang saja, tapi mulai depan itu sampai belakang secara keseluruhan seluas tanah yang ada, seluas tanah yang ada. Dan Komisi C dari pemerintah kota mungkin yang sudah ngelus-ngelus yang melalui kekeluargaan dan lain sebagainya. Tapi kan dari kita kan semua harus tunduk kan dengan keputusan dari pemerintah kota, dari Mahkamah Agung, didahului dengan keputusan Mahkamah Agung. Kami 2 kali ke sana Bapak, dan itu tidak banyak PD, hanya kami Pol PP dengan Cipta Karya, karena tidak kan sifatnya rahasia sehingga kita nggak mau ada pembegalan dan lain sebagainya. Kami 2 kali sudah ke sana dan memang di lokasi itu masih terpasang dan tidak ada kegiatan Bapak pada waktu itu. Saya tanya sekarang ke Pak Bing, Pak Agus. Menurut pengetahuan saudara, penglihatan masih ada aktivitas nggak? Masih. Baik secara kasat mata dilihat atau didengar. Karena kan tembok. Masih. Dengar nama mata. Ya. Berarti ini pelecehan terhadap institusi pemerintah kota Surabaya. Yang di dalamnya di sana ada pemerintahan kota Surabaya yang menjadi alat kontrol ini. Kita mengontrol terus. Kalau DPR-nya sudah ngotot seperti ini, mendukung keputusan dari Mahkamah Agung, mendukung keputusan pencabutan dari DPR KPP, tinggal eksekutornya kalau lemah, kita buat rekomendasi dalam kesimpulan agar unsur-unsur OPD atau insan-insan yang ada di pemerintah kota kita usulkan untuk dievaluasi ke wali kota. Ini membawa nama pemerintah kota Surabaya. Usai rapat dengar pendapat media Lensa Parlemen menemui pengacara dari Agus Hartono dan Bing Haryanto. Kalau dari klien kami,
Jadi hasil hearing itu sudah bukan terkait IMB lagi ya untuk usaha. Jadi izin operasional pun nanti akan dievaluasi dan akan segera dicabut juga. Apa masih ada aktivitas Pak untuk yang di lokasi itu? Kalau masalah usaha aktivitas masih berkegiatan. Nah, dengan adanya kegiatan itu kita mengajukan laporan kepada DPRD Kota Surabaya Komisi C, kemudian ditindaklanjuti untuk dihearing lagi, hearing kembali. Perkenalkan diri, kami adalah selaku kuasa hukum dari Pak Bing ya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2023. Saya Denny Marpuri Luman Gaul, di samping kiri saya ada Pak Bing, samping kiri saya sama Pak Mas Arif. Jadi terkait rapat tadi ya, jadi ada beberapa hal yang menurut kami agak menyimpang ya, apalagi sampai ada tadi penunjukan salah satu foto, beberapa foto lah, yaitu adanya mobil 2 dengan ada beberapa motor juga yang disinyalir oleh si pengadu ini adalah karyawan melakukan aktivitas. Tetapi kami di sini mengklaim tidak ada aktivitas di dalam rumah daripada Pak Bing itu sendiri. Jadi itu semua adalah keterangan yang bohong. Nah, jadi tadi semua sudah mendengar terkait kesimpulannya sendiri. Jadi kami harapannya masih sama. Ini rumah daripada klien kami biarlah kembali kepada rumah tinggal aja. Jadi tidak perlu adanya yang namanya pembongkaran dan sebagainya. Jadi cukup itu aja dari kami. Sementara itu Baktiono Ketua Komisi C, selaku pimpinan rapat dengar pendapat tersebut Terkait mengatakan, dengan adanya rapat dengar pendapat antara usaha burung walet yang berperkara dengan tetangga sebelah persis. Ini dasarnya adalah keputusan Mahkamah Agung untuk mencabut PBG atau IMB rumah usaha dan sudah ditindaklanjuti oleh DPRKPP atau Cipta Karya. Sebenarnya sangat simpel sekali dan kami juga sudah melakukan pendekatan kepada pemilik usaha sarang burung walet agar segera pindah ke lokasi lain, bisa di samping, kanan, kiri atau belakang, asal tidak di tempat itu karena sudah dicabut IMB-nya oleh pemerintah kota, dasarnya dari keputusan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh sebelah rumahnya. Dengan pendekatan secara kekeluargaan nampaknya juga masih belum bisa. Terus yang punya sarang burung walet ini masih tetap melakukan kegiatan usaha. Informasi dari tetangga sebelah. Jadi seluruh anggota Komisi C ini kadang dikirimi video-video itu. Dan yang bersangkutan juga sudah melapor ke sana kemari yang punya sarang burung walet. Dan untuk itu maka kami untuk mengundang kesekian kalinya, mungkin ini kelima atau keenam, kami tegaskan sekali lagi, kami tegasi sekali lagi untuk menjaga kewibawaan pemerintah kota, untuk menjaga kewibawaan wali kota dan DPRD Kota Surabaya. Maka kami putuskan agar segera dihentikan dan diawasi oleh Satuan Polisi Pamung Praja mulai besok, yaitu hari Rabu, secara terus menerus selama hari kerja, 30 hari kerja. Kalau sampai masih tetap melakukan usaha, maka Satuan Polisi Pamung Praja harus segera menghentikan. Dan kesimpulan berikutnya, menurut putusan dari pemilik sarang burung walet bahwa tidak melakukan usaha, tetapi apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur bahwa untuk memenuhi izin dasar itu harus ada 3 persyaratan, yaitu ada IMB, yaitu IMB rumah usaha, harus ada SLF, sertifikat layak fungsi, ada juga izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu sudah tidak memenuhi syarat, maka kami menginginkan segera untuk dicabut izin usahanya juga lewat pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sudah tidak memenuhi salah satu izin dasar, yaitu dengan dicabutnya PBG atau IMB rumah usaha. Jadi dengan kesimpulan ini maka kita satukan persepsi semua karena kita baru mengundang hari ini terkait dengan pelayanan satu atap di pemerintah Provinsi Jawa Timur
Maka dengan kesimpulan ini juga sebagai landasan dan dasar pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk juga segera melakukan tindakan karena sudah tidak memenuhi salah satu syarat izin dasar tadi. Dari hasil rapat dengar pendapat ini Komisi C mengeluarkan resum rapat sebagai berikut. 1. Saudara Bing Haryanto menghentikan segala bentuk kegiatan sesuai dengan keterangan dari kuasa hukum Bing Haryanto dan sesuai dengan putusan MA terkait dengan pencabutan IMB izin usaha yang sudah dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan, maka tidak diperkenankan untuk melakukan operasional usaha. 2. Satpol PP melakukan proses pengawasan dan memastikan tidak ada operasional di Jalan Kertajaya Indah 2 nomor 4 atau Jalan Kertajaya Indah Blok F 213, secara terus-menerus selama hari kerja sampai 30 hari kerja. 3. Dengan dicabutnya IMB rumah usaha atas nama Bing Haryanto beralamat di Jalan Kertajaya Indah 2 nomor 4 atau Jalan Kertajaya Indah Blok F 213, maka usaha pencucian sarang burung walet tidak memenuhi izin dasar sesuai ketentuan dari DPMP-TSP. 4. DPMP-TSP Surabaya beserta OPD teknis terkait DKPP segera melakukan koordinasi dengan DPMP-TSP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan bersama terhadap usaha Bing Haryanto untuk mendapatkan berita acara pengawasan yang mana akan menjadi landasan pencabutan KBL klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parungan.